Memang tidak bisa dipungkiri jika peristiwa mencekam dari aksi saling serang antara kelompok separatis KKB dengan TNI Polri di wilayah Intan Jaya yang memakan banyak korban telah membuat keresahan terhadap warga sipil setempat. Namun, dari aksi kontak senjata yang menewaskan beberapa kelompok separatis KKB, Kapten Kogab Wilhan III, Kolonel Suryastawa menegaskan bahwa korban kontak tembak di Kampung Pesiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya adalah kelompok kriminal bersenjata KKB setelah anggota Satuan TNI Polri melakukan investigasi. Sebab sebelumnya, anggota separatis KKB mengklaim jika pimpinan Ferry Elas yang telah berhasil ditembak oleh TNI adalah merupakan warga masyarakat biasa. Namun, hal ini dipastikan dari aksinya dalam kontak tembak dan barang bukti yang didapat dan dipastikan jika korban adalah kelompok separatis bersenjata KKB. Selain itu, beliau menyatakan bahwa ciri dan atribut korban, yaitu gelang dan cincin, sama dengan foto-foto yang ada di telepon genggamnya, dan itu menjadi bukti kuat bahwa yang bersangkutan adalah kelompok separatis bersenjata, ujar Suryastawa dalam keterangannya pada Senin 8 Maret 2021 kemarin. Terkait dengan adanya informasi yang beredar di media sosial jika korban merupakan warga sipil, menurutnya Suryastawa hal itu adalah merupakan cara mereka dalam menyudutkan TNI dan Polri, yang bisa saja diklaim oleh anggota separatis KKB sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa hal tersebut adalah cara mereka untuk membentuk opini dan menyudutkan aparat TNI Polri dan pemerintah Indonesia terkait Papua. Walaupun di internal mereka terdapat banyak faksi dan saling berebut kepentingan, tetapi secara garis besar, kelompok yang menamakan dirinya OPM ini terdiri dari 3 sayap gerakan, yaitu sayap politik, klandestin, dan bersenjata. Adapun dari ketiga sayap gerakan ini memanfaatkan media sosial untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi, dan menyebarkan berita bohong untuk membentuk opini buruk tentang pemerintah Indonesia, termasuk TNI Polri, terkait masalah Papua melalui berbagai platform media sosial. Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa yang dihadapi saat ini bukan lagi KKB saja, melainkan juga kelompok klandestin. Sementara itu, grup mereka di media sosial juga sering memberitakan bahwa mereka berhasil menembak mati puluhan TNI Polri dengan menyebut waktu dan tempat tertentu agar seolah-olah benar terjadi, padahal berita tersebut adalah berita bohong. Sementara itu, Suryastawa juga menjelaskan jika untuk mengetahui kebenaran jatuhnya korban dari pihak TNI atau Polri sangatlah mudah karena TNI dan Polri adalah alat negara resmi yang tertib administrasinya. Sebab satu saja personel gugur pasti akan diikuti dengan proses administrasi yang jelas, dari mulai evakuasi korban, pemakaman, sampai dengan pemenuhan hak-hak korban dan ahli warisnya, ujar Suryastawa sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait. Sementara itu, adapun penyebaran berita bohong dari KSB ini adalah bertujuan untuk memprovokasi, mengintimidasi, sekaligus membentuk opini bahwa gerakan sayap bersenjata mereka selalu unggul. Sebaliknya, setiap korban yang jatuh akibat kontak tembak dan aksi penindakan TNI Polri semaksimal mungkin diklaim sebagai warga sipil. Tujuannya untuk membentuk opini dunia dengan menyudutkan TNI Polri dan pemerintah Indonesia. Sementara itu, di sisi lain untuk sayap gerakan bersenjata KKB, mereka bergerilya dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak semuanya membawa senjata saat melancarkan aksinya. Hal tersebut terjadi ketika kontak senjata antara KKB dan TNI Polri dalam aksi gerilyanya dari 5-7 orang yang hanya 1 atau 2 yang bersenjata, dan bila terjadi baku tembak, orang yang selamat bertugas membawa kabur senjata mereka.
Kemudian diposting di media sosial mereka bahwa korban adalah warga sipil karena tidak bersenjata, ujar Surya Setawa dalam pernyataan terakhirnya tersebut. Menurut sumber media informasi terkait dari aksi baku tembak tersebut, polisi memastikan bahwa 2 orang anggota separatis KKB yang tewas dalam kontak senjata di areal PT Freeport Indonesia adalah merupakan salah satu dari beberapa anggota kelompok kriminal bersenjata yang kerap kali meresahkan masyarakat dan para pekerja PT Freeport. Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan jika kedua pelaku ini dipastikan anggota KKB setelah pihak keamanan melakukan identifikasi terhadap jenazah, sebab mulai dari wajah hingga atribut pelaku mirip dengan DPO KKB, yaitu Ferry Elas yang berusia 35 tahun dan Heri Yakob Newegalem 26 tahun. Selain itu, kemiripan antara jenazah pelaku dengan foto Ferry Elas dimulai dari atribut yang digunakan pelaku, baik pakaian, jam tangan, kalung, anting, postur tubuh, dan wajah. Sebagaimana pernyataan AKBP Era Adinata di Kabupaten Mimika, Papua pada Selasa 2 Maret 2021 kemarin. Sementara itu, di sisi lain, anggota separatis KKB melalui pernyataan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, yaitu Sebi Sambon, menyebut bahwa korban yang tewas tertembak oleh anggota Satgas TNI Polri merupakan anak remaja yang berusia 17 tahun. Namun, ternyata kabar tersebut dipastikan hoaks karena KKB sengaja ingin memunculkan kesan negatif terhadap personel TNI Polri dengan cara memprovokasi warga masyarakat Papua setempat dengan memutarbalikkan fakta, dan justru kabar bohong ini menunjukkan bahwa KKB telah tega mendoktrin anak di bawah umur untuk mengikuti jejak mereka. Adapun cara licik anggota separatis KKB ini telah terungkap dari warga setempat. Jika sudah banyak dari masyarakat Papua yang menjadi korban serta mengalami intimidasi oleh kelompok kriminal bersenjata, dan salah satunya adalah mengajak para remaja untuk ikut bergabung dengan mereka. Sebelumnya sempat terjadi kontak senjata antara TNI Polri dan KKB di areal PT Freeport pada Minggu 28 Februari 2021. Saat itu, aparat keamanan gabungan sedang berpatroli lalu diserang dengan tembakan oleh sejumlah orang anggota KKB kelompok Joni Botak.